Lanjut. Nah, mohon maaf kakak-kakak sekalian, soal ini selalu muncul 3 nomor di seluruh soal CPNS, minimal 3 nomor. Dan 3 nomor tersebut usahakan jangan sampai ada yang salah lagi ya. Usahakan jangan sampai ada yang salah. Kenapa ini seperti soal yang memang kita dibuatkan supaya kita tidak membawa rumus dari luar. Kita buat rumusnya di dalam. Nah, kira-kira ada yang dapat jawabannya ini? Untuk kakak-kakak sekalian? 12. Berapa? Tadi ada yang berani tadi. 12. Berapa? 12. 12. Oke, kira-kira yang dapat 12 itu dapat dari mana? Ditambah 1. Ditambah 9 1. tambah 1, 10 tambah 1, 11 tambah 1. Ya, betul sekali, betul sekali. Nah, itulah uniknya soal begini, Dek. Begini, Kak. Mohon maaf ya. Begini, Kak. Karena soal ini memang diperuntukkan untuk kita-kita yang mau berpikir. Sebenarnya struktur dari bilangan aritmatika ini adalah 2 alur bilangan yang yang disatukan. 9, 10, 11, 21, 20, 19. Satu baris ditambah 1, satu baris dikurang 1. Nah, persoalannya ini untuk baris yang mana? Ya pasti yang baris 9, 10, 11 dan tambah 1. Jadi usahakan kakak-kakak sekalian, soal ini janganlah sampai lolos. Maksudnya jangan sampai sia-sia kita dibuatkan untuk dapat nilai yang benar. Oke. Nah, selanjutnya pindah ke soal gambar. Ini sebenarnya tricky Kak. Maksudnya bagaimana kita kejelian membaca soalnya. Di sini ada tengah atas, tengah bawah, tengah kiri, tengah kanan, kemudian sudut kiri atas, sudut kanan bawah, kemudian turun satu langkah, dan kira-kira dapatnya kemana? Ya lebih mujur ke B ya, Tapi kalau saya pertanyaannya begini Kak, setelah 1, 2, 3, 4, kemudian B, tapi mohon maaf sebelumnya, ini tidak ada yang salah. Semuanya benar jadi dapat B. Ada yang dapat selain B? Kakak-kakak sekalian, ada yang dapat selain B? Nomor berapa itu, Ilham? Salah Kak, saya ini kayaknya, bukan B. Nah, Kak, mohon maaf, gue lupa tulis nomornya. Yang Kak, yang pertama, gambar yang pertama. Saya cek ya. Iya, itu B. Bagaimana Kak? B kan? B, Kak. Iya tah? Nah, B. Tapi kalau misalkan saya tanya begini, setelah gambar B, 1, 2, 3, 4, 5, setelah ini B, kira-kira gambar mana yang lebih kita prefer pilih? Ada yang berani jawab? Jadi 1, 2, 3, 4 tambah ini, yang ke-6, gambar ke-6 itu gambar apa? Apakah A, C, D, atau E? Ada yang berani Kak? Coba kita lihat-lihat dulu. Nurlela? C kayaknya, Kak. C? Yang ke-6 itu E. Lihat. Pasangannya ini belum ada. Oh, iya, Kak. Nah, ini E pasangannya. Jadi ini pasangan dengan ini baru putar ini dengan pasangan ini. Nah, ini baru pasangan dengan ini. Oke? Oh, iya. Nah, itu sedikit Iya, ya intermezzo lah. Oke. Iya. Aman ya? Semoga nanti gambar-gambar begini sebenarnya sifatnya sama dengan yang tadi, yang aritmatika. Sifatnya kita tidak bisa bawa rumus dari luar.
berapapun rumus yang kita bawa dari luar, pasti tidak ada gunanya kalau masuk di dalam. Kenapa? Karena kita harus sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Tidak ada rumus untuk soal begini. Yang jelas kita jeli, ditambah kalau bisa kita terbiasa mendapatkan soal begini. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah soal matematika yang biasanya bikin orang pusing. Ya, ini adalah soal matematika yang tidak menggunakan angka, tapi menggunakan kata-kata dan kalimat. Awalnya pasti ini ada yang bilang, oh ini bukan pelajaran matematika, ini pelajaran bahasa Indonesia mungkin. Oh tidak ya, tidak. Ini itu pelajaran matematika dalam bidang logika matematika. Dalam logika matematika digunakan oleh para filsuf, makanya itu biasanya kayak Al-Khawarizmi, Ibnu Haytham, itu dia penikmat matematika, tapi dia juga filsafat. Kenapa? Dalam menarik-narik logika dalam matematika itu harus paham bagaimana cara pengambilan kesimpulannya. Kalau misalkan kakak-kakak mau pelajari secara mendalam, hasilnya begini. Penuh dengan rumus. Ini kita bawa dari luar. Dengan maksudnya kita sudah berkutit, mungkin ada yang latar belakang pendidikan hukum, yang sudah tidak pernah mendapatkan ini, baru mau diajarkan, mau dibawain dari luar. Kesulitan sekali. Tapi inti dari pengambilan kesimpulan ini, ingat, inti dari pengambilan kesimpulan itu adalah pangkal kita ambil pangkal, ujung kita ambil ujung. Ingat, pangkal kita ambil pangkal, ujung kita ambil ujung. Maksudnya apa? Premis pertama, premis yang dipangkal, kita ambil pangkalnya. Kita ambil pangkalnya. Premis yang di ujung, premis yang mungkin yang kedua, ketiga, yang keempat, kita ambil ujungnya. Kita ambil ujungnya. Kita ambil ujungnya. Dan kemudian ditambah predikat-predikat sesuai dengan tambahan-tambahan informasi. Nah, contoh, kakak-kakak sekalian. Coba pikir, semua obat mengandung vitamin. Oke, tanamkan itu, Kak. Jadi nanti kita akan berkutit di obat. Karena obatnya yang jadi subjek, bukan semua ya. Obatnya yang jadi subjek. Sebagian obat rasanya pahit. Sebagian obat rasanya pahit. Kira-kira sebagiannya rasanya apa? Manis? Ya mungkin. Manis. Itulah kesalahan yang sering disebabkan oleh pemikiran yang sedikit sedikit memasang-masangkan. Maksudnya pahit pasangannya dengan manis, padahal selain pahit, manis, ada pasangannya lain itu pahit. Ada kecut, ada asin, ada pedas. Nah, itu semuanya pasangannya. Nah, pasangan yang paling eksplisit untuk pahit adalah rasanya tidak pahit. Rasanya tidak pahit, supaya menginclude semua rasa yang di luar pahit. Nah, makanya di sini lihat di opsinya, dia cuma main itu pahit, pahit, tidak pahit. Tidak ada kata manis. Tidak pahit, tidak pahit. Nah, itulah yang kita pakai. Ingat, awalnya kita pakai pangkal, kita ambil pangkal, ujung kita ambil ujung. Nah, sebagian obat rasanya pahit. Kita ambil di ujung dulu ya. Sebagian obat rasanya pahit. Nah, sebagiannya apa? Rasanya apa? Sebagian itu rasanya apa? Kita tidak bisa mengatakan sebagian itu rasanya manis. Karena ada rasa kecut, rasa pedas. Tapi kita bisa mengatakan sebagian obat rasanya tidak pahit. Sebagian obat rasanya tidak pahit. Nah, ujungnya sudah kita dapat. Sebagian obat rasanya tidak pahit. Sekarang kita ke pangkal. Apa yang bisa kita dapat di pangkal? Obat mengandung vitamin. Semua obat mengandung vitamin. Nah, selain itu, ya semuanya pasti ada vitaminnya. Jadi tidak ada yang bisa kita dapat kecuali mengambil ulang ini, semua obat mengandung vitamin. Karena semua obat vitamin, tidak ada yang di luarnya itu. Tidak ada Tidak ada maksudnya sebagian obat mengandung yang tidak ada vitaminnya, tidak ada. Karena semua obat dapat vitamin. Nah, tadi kulihat, tadi ku bilang, pangkal kita pangkal, ujung kita ambil ujung. Nah, tadi awalnya kita ambil sebagian obat rasanya tidak pahit. Oke? Sebagian obat rasanya tidak pahit, kita lihat.
sebagian obat rasanya tidak pahit. Ini sebagian rasa obat tidak pahit dan tidak mengandung vitamin. Ini salah. Kenapa? Semua obat itu mengandung vitamin. Jadi ini salah ya. Tadi aku bilang tidak ada diambil. Ini. Tapi coba kita lihat C. Sebagian obat rasanya tidak pahit. Oke, benar. Premis pertama benar. Premis kedua, tetapi mengandung vitamin. Nah, inilah benarnya. Ini yang benar. Sebagian obat rasanya tidak pahit, kita ambil dari ujungnya, tetapi mengandung vitamin. Kita ambil dari pangkalnya. Semua karena dia mengandung vitamin. Selain itu, ada cara yang lain. Ada cara yang lain. Selain menggunakan rumus yang tadi saya perlihatkan yang ini. Apa itu? Kita eliminasi jawabannya. Pertama, kita ambil A. Sebagian obat rasanya pahit. Benar. Sebagian obat rasanya pahit. Dan tidak mengandung vitamin. Salah. Kenapa semua obat mengandung vitamin? Premis yang kedua salah. Jadi A kita eliminasi. B. Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Nah, kan di sini ada hanya bilang sebagian. Jangan diubah kata-katanya, jangan diubah. Semua obat rasanya pahit. Oh, salah. B juga salah. D. Kita lihat D karena tadi kita sudah dapat sini itu benar. D. Sebagian obat rasanya tidak pahit. Benar. Dan tidak mengandung vitamin. Salah. Kenapa? Tidak mengandung vitamin itu disalahkan oleh premis yang pertama. Kenapa? Premis pertama mengatakan semua obat mengandung vitamin. E. Semua obat rasanya tidak pahit. Semua obat rasanya tidak pahit. Ya salah, karena sebagian obat rasanya pahit. Jadi tidak usah lanjuti. Pasti ini salah. Yang benar adalah C. Nah, tergantung mami kepada kita kakak yang mau dapatkan jawabannya. Mau ambil cara eliminasi, kita menggunakan pure 100% logika kita, atau kita mau ambil tadi pangkal dengan pangkal, ujung dengan ujung. Ya, terserah kita mau ambil apa. Dan usahakan soal begini enggak usah ya kita salah di bagian sini. Kasihan soalnya kalau kita salah terus. Ya.